Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kabut yang perlahan turun, ada kisah yang tak pernah berani diceritakan terang-terangan. Cerita yang bersembunyi di antara bisikan malam dan jejak-jejak sunyi yang sering kita abaikan. Kali ini, izinkan kami mengajakmu menyibak tabir misteri yang tak semua orang sanggup mendengarnya. Dengarkan dengan hati yang tenang. Jika kamu menyukai kisah-kisah penuh teka-teki seperti ini, jangan lupa tinggalkan like sebagai tanda hadirnya kamu di sini. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tak tersesat saat kabut berikutnya datang. Selamat menikmati. Parjo baru saja pindah ke desa terpencil setelah ibunya meninggal. Malam pertamanya terasa ganjil. Saat jam menunjukkan pukul 02.17, ia terbangun karena suara langkah berat di atap rumah. Di luar, bayangan hitam tinggi berdiri tanpa wajah, menatap jendela kamarnya. Parjo menutup mata, berdoa panik. Saat ia membuka mata kembali, sosok itu hilang, namun pintu kamarnya basah oleh jejak lumpur. Paginya, warga desa memandang Parjo dengan tatapan aneh. Ayu, seorang gadis desa, berbisik, makhluk itu biasanya hanya muncul untuk orang tertentu. Malam berikutnya, teror itu kembali lebih dekat. Parjo mencoba merekam kejadian itu dengan ponsel. Namun setiap kali makhluk itu muncul, kamera mati sendiri. Ia mulai lelah, pucat, dan sering mimpi buruk. Suatu malam, makhluk itu berusaha masuk ke dalam rumah. Parjo berteriak memanggil warga. Saat mereka datang, makhluk itu lenyap, meninggalkan bau tanah kuburan. Seorang warga tua berkata, "Ini bukan gangguan biasa. Ini pertanda darah tertentu sedang dipanggil." Parjo bingung. Ia hanyalah pemuda biasa, atau setidaknya itulah yang ia kira. Seorang dukun desa diam-diam mencoba menyantet Parjo, berharap teror itu berhenti. Namun santet tersebut justru berbalik menyerang si dukun sendiri. Ia jatuh sakit parah, muntah darah, dan meracau. Dia bukan manusia biasa. Dia darah kerajaan. Warga semakin takut. Beberapa mulai menghindari Parjo. Namun anehnya, teror justru semakin intens. Parjo mulai merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang bangkit, sesuatu yang bukan manusia. Ayu membawa Parjo ke sebuah pesantren tua yang telah lama ditinggalkan. Di sana tinggal seorang kiai sepuh bernama Mbah Karim. Begitu melihat Parjo, wajah Mbah Karim pucat. Tangannya gemetar saat memegang tangan Parjo. Anak ini darahnya tidak sepenuhnya manusia. Mbah Karim menceritakan legenda kuno tentang perjanjian antara manusia dan kerajaan jin ratusan tahun lalu. Salah satu keturunannya masih hidup sampai sekarang, dan ciri-cirinya cocok dengan Parjo. Malam itu, Parjo mengalami mimpi yang terasa nyata. Ia berdiri di sebuah istana hitam berkilauan. Di hadapannya duduk seorang makhluk tinggi bersayap gelap, mengenakan mahkota api. "Aku adalah Raja Jin Al-Harits, dan kau adalah darahku." Parjo terbangun dengan napas terengah. Di dadanya muncul tanda aneh, seperti ukiran bercahaya, lalu menghilang. Sejak malam itu, makhluk-makhluk halus tidak lagi menyerangnya mereka, justru memberi hormat. Parjo menemukan sebuah surat lama milik ibunya yang tersembunyi di lemari. Dalam surat itu, ibunya menulis, "Jika kau membaca ini, berarti waktunya telah tiba. Ayahmu bukan manusia.
Aku melindungimu selama ini agar kau bisa hidup normal. Tapi darah kerajaan jin dalam dirimu tidak bisa disembunyikan selamanya. Parjo gemetar. Seluruh hidupnya ternyata dibangun di atas rahasia besar. Prabu Diamata di Jokkan Deto Bobodulu Jopini Janto Diana dibangun di atas rahasia besar. Teror yang ia alami bukan kutukan melainkan panggilan. Parjo tiba-tiba menghilang dari desa. Ayu dan Mbah Karim mencarinya, namun tak ada jejak. Sementara itu, Parjo terbangun di sebuah alam lain ruang pengadilan kerajaan jin. Para makhluk gaib mengelilinginya. Raja Jin Al-Harits berkata, "Kau harus memilih hidup sebagai manusia biasa atau menerima warisanmu sebagai pewaris kerajaan jin." Namun pilihan itu tidak sesederhana itu. Jika ia menolak, keseimbangan dunia manusia dan jin akan runtuh. Raja Jin menjelaskan bahwa untuk menyegel celah antara dunia manusia dan jin, dibutuhkan darah keturunan kerajaan darah Parjo. Jika Parjo menerima warisan, ia harus meninggalkan dunia manusia selamanya. Jika menolak, ribuan makhluk halus akan bebas masuk ke dunia manusia. Di sisi lain, Ayu bermimpi tentang Parjo, seolah jiwanya memanggilnya. Parjo berada di persimpangan takdir. Dengan air mata, Parjo memilih melindungi dunia manusia. Ia menolak menjadi Raja Jin dan bersedia mengorbankan ikatan darahnya. Raja Jin murka, tetapi terikat perjanjian lama. Keturunan boleh memilih jalannya sendiri. Ritual dilakukan. Parjo merasakan tubuhnya terbakar dari dalam. Seperti darahnya sedang ditarik keluar oleh kekuatan tak terlihat. Ia menjerit, lalu gelap. Parjo terbangun di pesantren tua, di samping Ayu dan Mbah Karim. Teror telah berhenti. Tidak ada lagi makhluk halus mengejarnya. Namun Mbah Karim berkata, "Darah kerajaan jinmu telah disegel, tapi tidak sepenuhnya hilang. Kau akan selalu menjadi penjaga keseimbangan." Parjo kembali hidup sebagai manusia biasa, namun dengan kesadaran bahwa dunia ini jauh lebih luas dan berbahaya dari yang terlihat. Di adegan terakhir, di sebuah dimensi gelap, Raja Jin Al-Harits tersenyum tipis. "Permainan belum selesai, wahai anakku." Beberapa bulan setelah ritual penyegelan, hidup Parjo kembali normal. Ia bekerja, tertawa, dan berusaha melupakan dunia gaib. Namun suatu malam, saat hujan deras, tanda bercahaya yang dulu pernah muncul di dadanya kembali menyala lebih panas, lebih menyakitkan. Di cermin, Parjo melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Di sudut kamar, terdengar bisikan. Segel itu mulai retak. Parjo bertemu seorang anak kecil bernama Ilham yang sering berbicara sendiri di pinggir sungai. Anak itu menatap Parjo dan berkata, "Kakak dikejar bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat." Ilham melihat makhluk-makhluk yang tak bisa dilihat orang lain. Ia berkata bahwa gerbang antara dunia manusia dan jin mulai terbuka kembali. Yang lebih mengejutkan, makhluk-makhluk itu tidak takut pada Parjo mereka, takut pada sesuatu yang berada di dalam dirinya. Parjo mendatangi Mbah Karim, namun pesantren itu kosong dan terbakar sebagian. Di dalam reruntuhan, Parjo menemukan sebuah kitab tua dan surat terakhir. Jika segel melemah, bukan hanya kerajaan jin yang bangkit, tapi sesuatu yang lebih tua dari mereka. Kitab itu membahas makhluk purba yang disebut Al-Mazab, entitas yang menguasai kegelapan.
sebelum jin dan manusia ada. Dan darah keturunan Raja Jin adalah kunci untuk membangunkannya. Di alam gaib, Raja Jin Al-Harits terlihat terluka parah, dirantai oleh bayangan hitam raksasa. Ia berbicara kepada Parjo melalui mimpi. Aku bukan musuhmu lagi. Kita memiliki musuh yang sama. Al-Harits mengakui bahwa ia menyegel Al-Mahzab ribuan tahun lalu dengan darah keturunannya sendiri. Namun segel itu kini melemah karena Parjo menolak warisan kerajaan. Jika segel hancur, dunia manusia akan menjadi ladang kegelapan. Parjo mulai mengalami perubahan. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk gaib, melihat bayangan masa depan, bahkan mengendalikan energi tak kasat mata secara tidak sadar. Namun setiap kekuatan yang ia gunakan membuat segel dalam dirinya semakin rapuh. Ayu kembali hadir dalam hidupnya dan menyadari Parjo berubah. Kamu bukan Parjo yang dulu. Karena aku bukan lagi manusia sepenuhnya. Parjo mencoba melakukan ritual penyegelan ulang dengan bantuan kitab Mbah Karim. Namun ritual itu gagal. Ilham kerasukan, berbicara dengan suara bukan manusia. Darah Raja Jin tidak lagi murni. Pengorbanan harus lebih besar. Parjo menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyegel Al-Mahzab adalah dengan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. Langit menggelap selama berhari-hari. Makhluk-makhluk gaib mulai terlihat oleh manusia. Kesurupan massal terjadi di desa. Gerbang alam kegelapan terbuka setengah. Al-Mahzab mulai mempengaruhi pikiran manusia, membuat mereka penuh amarah, ketakutan, dan kebencian. Parjo berdiri di tengah kekacauan, menyadari satu hal. Jika ia tidak menerima warisan Raja Jin, dunia akan hancur. Parjo memasuki alam gaib dan berdiri di hadapan Raja Jin Al-Harits yang sekarat. Al-Harits menyerahkan mahkota api kepadanya. Engkau bukan hanya keturunanku. Engkau harapanku terakhir. Begitu mahkota itu menyentuh kepala Parjo, seluruh dunia gaib bergetar. Namun bersamaan dengan itu, suara tawa mengerikan menggema. Terima kasih, kau baru saja membuka segel terakhir. Al-Mahzab bangkit dalam wujud bayangan raksasa yang menutupi langit. Dunia manusia dan alam gaib mulai menyatu. Parjo kini sebagai Raja Jin baru memimpin makhluk-makhluk gaib untuk melawan entitas purba itu. Memimpin dia untuk melawan entitas purba itu. Ayu dan Ilham berusaha melindungi manusia di dunia nyata. Pertempuran berlangsung di dua dunia sekaligus nyata dan tak kasat mata. Parjo menyadari bahwa Al-Mahzab tidak bisa dikalahkan, hanya bisa dikurung kembali. Namun segel baru membutuhkan satu penjaga abadi. Parjo menatap Ayu untuk terakhir kalinya melalui celah dunia. Maaf, kali ini aku benar-benar harus pergi. Ia mengorbankan dirinya, menyatu dengan segel, mengurung Al-Mahzab, dan menutup gerbang selamanya. Dunia kembali normal. Namun di akhir cerita, Ilham melihat bayangan seorang pria berdiri di antara dunia tersenyum. Parjo belum sepenuhnya pergi.